Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi biaya yang akan mempresentasikan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang beranggotakan dari yang pertamanya ada saya Yan Abdul Kamil, kemudian ada Aprilia Fitri Widiawati, kemudian ada Afika Jul Jumi, kemudian Gopar Akta Madani atau Okta Madani, dan yang terakhir ada Rima Dwi Sapitri. Pengertian dan karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dalam sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu. Sehingga objek dari sistem karakteristik dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertamanya, 1. Proses produksi bersifat kontinu dan massal, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan sifatnya homogen dan standar. Yang keduanya, perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan di setiap akhir periode. Kemudian yang ketiga, biaya diakumulasikan per departemen dan biaya per unit untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara total biaya setiap departemen dengan jumlah unit produk yang dihasilkan di departemen tersebut. Yang keempatnya, laporan biaya produk pokok produksi di setiap departemen merupakan laporan yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengikhtisarkan dan menghitung total biaya maupun biaya per unit untuk setiap departemen di akhir departemen. Nah, di sini ada terlihat di PPT aliran proses produksi seperti ini. Aliran produk secara berurutan. Pada aliran produk secara berurutan, semua produk diproduksi melalui proses yang sama pada urutan yang sama. Kemudian ada aliran produk secara selektif. Yaitu pada aliran produk secara selektif, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi. Tergantung produk akhir seperti apa yang dilakukan atau yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir ada aliran produk secara paralel. Pada aliran produk secara paralel, bagian-bagian tertentu dan tahapan pekerjaan yang dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan dalam suatu proses atau proses final untuk diselesaikan di transfer menjadi produk jadi. Sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dapat ditelusuri ke departemen pemrosesan yang terkait, sehingga biaya yang muncul terjadi dibebankan pada setiap departemen. Biaya yang muncul di setiap departemen adalah biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada departemen kedua dan departemen berikutnya, biaya bahan berasal dari departemen sebelumnya, dan kemungkinan terjadi penambahan biaya bahan dari departemen yang bersangkutan. Yang pertama, akuntansi untuk bahan. Dimulai dari pembelian bahan di departemen pembelian. Pembelian pesanan yang dikirim ke pemasok, bahan yang diterima dari pemasok kemudian disimpan di gudang setelah sebelumnya dilakukan pengukir. Bahan yang dibeli harus memperhatikan kebutuhan bahan selama satu periode akuntansi dan catatan persediaan bahan. Satu kartu digunakan untuk satu jenis bahan, yang mana pada kartu-kartu ini dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Dalam perhitungan bahan berdasarkan proses, bukti permintaan bahan merupakan dokumen untuk membebankan biaya bahan pada departemen yang membutuhkan sekaligus sebagai alat pengendalian. Penggunaan bahan dalam proses produksi oleh departemen akan dibuatkan laporan penggunaan bahan sebagai dasar penyusunan laporan biaya pokok setiap departemen. Setiap satuan produk yang sama akan dibebani biaya bahan yang relatif sama pula. Kemudian akuntansi untuk tenaga kerja. Kartu jam kerja atau kartu absensi karyawan merupakan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan biaya tenaga kerja seluruh karyawan perusahaan dan merupakan dasar alokasi pembebanan biaya tenaga kerja ke masing-masing departemen. Seluruh biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang terjadi di departemen produksi diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja karena produk yang dihasilkan perusahaan bersifat standar dan homogen.
Ini berarti setiap produk yang dihasilkan ukurannya relatif sama dan akan menanggung biaya tenaga kerja yang relatif sama pula. Sementara biaya tenaga kerja yang terjadi di Departemen Jasa atau Departemen Pembantu klasifikasi sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian, untuk akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Penggunaan tarif ini sesuai dengan produk yang dihasilkan bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengurangi dan atau menghilangkan distorsi biaya periodik dari setiap unit yang dihasilkan. Nah, untuk rumusnya, mencari tarif BOP itu estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi pembebanan pada kapasitas normal. Untuk BOP yang dibebankan menggunakan rumus tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Pada saat produk telah selesai di salah satu departemen, unit produk yang dihasilkan selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi atau ditransfer ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian akuntansi untuk penjualan produk jadi. Produk yang telah selesai selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan atau langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian untuk laporan biaya produksi. Yang pertama itu ada schedule kantitas. Itu informasi ini memuat jumlah produk masuk proses dan hasil dari tidak selama satu periode. Produk masuk berasal dari produk dalam proses awal dan produk masuk pada periode tertentu. Sementara hasil dari pemrosesan antara lain produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi atau departemen berikutnya. Produk dalam proses akhir dan produk hilang, produk rusak, dan produk cacat. Kemudian pembebanan biaya informasi. Nah, informasi ini memuat jumlah biaya yang dibebankan, unit ekuivalen, biaya-biaya produk per unit. Biaya tersebut di antaranya biaya total dari biaya per unit yang diterima dari satu atau beberapa departemen. Biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Biaya dari persediaan awal dan akhir, dan biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian pertanggungjawaban biaya. Memuat biaya produksi yang diserap ke dalam produk selama satu periode. Biayanya yang dipertanggungjawabkan harus sama dengan biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi. Penambahan bahan di departemen lanjutan. Dalam kaitannya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, penambahan bahan di departemen lanjutan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan, dan tambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh penambahan bahan di departemen lanjutan yaitu PT Samudra Maju Industries yang merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan udang tepung yang mana proses produksi melalui dua departemen, yaitu produksi utama yaitu departemen pengupasan dan departemen penampungan. Untuk tabelnya bisa dilihat di bawahnya. Untuk pertanyaannya yaitu buatlah jurnal atas transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011. Mulai dari pembebanan biaya dalam proses produksi sampai dengan penyimpanan produk di gudang. Untuk departemen pengupasan yaitu pembebanan biaya yaitu ayat jurnalnya itu dapat dilihat di tabel bawahnya. Selanjutnya pembebanan biaya tenaga kerja yaitu buat ayat jurnal yang dapat dibuat departemen akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di departemen pengupasan. Bulannya itu April. PDP biaya tenaga kerja departemen pengupasan itu debitnya itu ada 1.585.546.116. Untuk biaya upah dan gajinya itu dikredit itu sebesar 1.585.546.116. Biaya pembebanan tenaga kerja di departemen pengupasan. Untuk pembebanan biaya overhead pabrik itu jurnalnya itu dapat dilihat di bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu produk jadi di akhir periode departemen pengupasan. Untuk produk jadi yang diselesaikan di departemen pengupasan selama bulan April 2010 sebesar 8.537.916.912. Dengan rinciannya yaitu biaya bahannya itu sebesar 4.992.007.104. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar 1.525.335.504.
dan biaya overhead pabrik sebesar 2.020.574.304. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawah. Untuk produk dalam proses akhir Departemen Pengepasan itu persediaan produk dalam proses akhir Departemen Pengepasan sebesar 402.707.340 dengan rinciannya itu biaya bahannya itu sebesar 262.737.216 dari biaya tenaga kerjanya yaitu 60.210.612 dan untuk biaya overhead pabriknya itu sebesar 79.759.512. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di bawah di tabel bawahnya. Selanjutnya Departemen Penampungan. Pemakaian biaya bahan. Area jurnalnya itu sebagai berikut, yaitu seperti bulan April itu PDB biaya bahan Departemen Penampungan. DP-nya itu 792.382.080. Untuk persediaan bahannya itu kreditnya itu 792.382.080. Pemakaian bahan di Departemen Penampungan. Pembebanan biaya tenaga kerja. Untuk area jurnalnya itu di bulan April itu PDP biaya tenaga kerja Departemen Penampungan. Untuk debitnya itu 269.013.710. Untuk biaya upah dan gajinya itu kreditnya itu 269.013.710. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Penampungan. Pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawah. Produk jadi di akhir periode Departemen Penampungan. Untuk produk jadi yang diselesaikan di Departemen Penampungan itu selama bulan April 2010 itu sebesar 10.669.820.394. Dengan rincian produk jadi berasal dari Departemen Pengupasan sebesar itu 8.205.641.518. Untuk biaya bahannya itu sebesar 744.839.120. Untuk biaya tenaga kerja itu 260.693.692 dan biaya overhead pabrik itu sebesar 1.638.646.064. Untuk jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Selanjutnya, produk dalam proses akhir Departemen Penampungan. Persediaan produk di akhir proses Departemen Penampungan itu sebesar 620.435.628. Dengan rinciannya itu produk dari Departemen Pengupasan itu sebesar 512.275.394. Untuk biaya bahannya itu sebesar 47.542.960. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar 8.310.018. Untuk BOP-nya itu sebesar 52.297.256. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu informasi terkait operasional Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan pada tahun 2011. Untuk tabelnya itu bisa dilihat di bawahnya itu atau di sampingnya itu. Untuk pertanyaannya seperti buatlah jurnal atas transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya dalam proses produksi sama dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Untuk Departemen Pengolahan, pembebanan biaya bahan. Untuk area jurnalnya itu pada bulan Maret itu PDB biaya bahan Departemen Pengolahan debitnya itu 1.754.948.340. Untuk persediaan bahannya itu kreditnya 1.754.948.340. Untuk pembebanan biaya tenaga kerja yaitu Maret PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan sebesar debitnya itu 226.670.574. Untuk biaya upah dan gajinya itu kreditnya itu 226.670.574. Pembebanan biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan. Pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Produk jadi di akhir periode Departemen Pengolahan. Produk jadi diselesaikan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 itu sebesar 2.278.788.500. Rinciannya seperti
biaya bahannya itu 1.736.459.100. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar 24.874.780. Dan untuk BOP-nya itu sebesar 267.454.620. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di bawahnya di tabel. Produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Persediaan produk dalam proses akhir Departemen Pengolahan itu sebesar 22.420.860. Rinciannya itu biaya bahan sebesar 18.489.240. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sebesar 1.795.794 dan BOP-nya itu sebesar 2.135.826. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Untuk Departemen Pengemasan yaitu pembebanan biaya bahan. Maret nama akunnya itu dan keterangan PDB biaya bahan Departemen Pengemasan. Debitnya itu 1.412.114.260. Persediaan bahannya itu sebesar 1.412.764.260. Pemakaian bahan di Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya tenaga kerja. Pada bulan Maret itu PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan itu debitnya sebesar 184.239.087. Untuk kreditnya itu 184.239.087. Untuk BOP-nya itu area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Produk jadi di akhir periode Departemen Pengemasan. Produk jadi yang diselesaikan Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar 4.076.309.920. Dengan rincian itu biaya dari Departemen Pengolahan sebesar 2.207.259.520 dan biaya bahannya itu sebesar 1.399.017.728. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sebesar 183.344.944. Untuk BOP-nya sebesar 296.597.728. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawah. Produk dalam proses di akhir Departemen Pengemasan. Persediaan produk dalam proses akhir pengemasan sebesar 37.467.196 dengan biaya berasal dari Departemen Pengolahan sebesar 21.528.890. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sebesar 894.143 dan BOP-nya itu sebesar 1.397.641. Untuk area jurnalnya itu bisa dilihat di tabel bawahnya. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata tertimbang. Dalam tahapan proses produksi dengan metode rata-rata tertimbang tidak dibedakan antara produk yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk masuk proses pada periode berjalan. Hal ini berarti bahwa setiap elemen biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal digabungkan dengan elemen biaya produksi yang berasal dari periode berjalan. Total biaya dari masing-masing elemen tersebut dibagi dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen yang bersangkutan. Metode rata-rata tertimbang di Departemen pertama. Berdasarkan metode rata-rata tertimbang, perhitungan setiap elemen biaya produksi, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dilakukan dengan cara menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dengan setiap elemen biaya produksi dari produk masuk proses di periode berjalan. Selanjutnya, total biaya dari masing-masing elemen biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang dimaksud, sehingga mendapatkan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di Departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, yaitu metode rata-rata tertimbang di Departemen lanjutan. Setelah Departemen pertama, langkah-langkah untuk menghitung setiap elemen biaya produksi per unit yang terjadi di Departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Antara lain dengan menambahkan biaya yang berasal dari persediaan dalam proses awal dan biaya produksi di periode berjalan yang diperoleh dari Departemen sebelumnya, dan menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal di Departemen lanjutan dengan masing-masing
elemen biaya produksi dari unit masuk proses di periode berjalan di departemen lanjutan. Selanjutnya, total biaya masing-masing elemen biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari setiap elemen biaya sehingga mendapatkan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Kemudian untuk contoh soal sebagai berikut. PT Metal Selaras sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan baut dan mur dengan ukuran 3/4 dikali 3,5. Proses produksi dilakukan secara berurutan atau sequential product flow melalui dua departemen yang utama, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Berikut informasi terkait biaya produksi dari unit yang dihasilkan selama bulan Maret 2011. Yaitu nama akun dan keterangan. PDP biaya bahan Departemen Pengolahan masuk di debit dengan sebesar Rp3.700.000. Kemudian PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan masuk di debit sebesar Rp4.800.000. Kemudian PDP BOP Departemen Pengolahan masuk di debit sebesar Rp8.400.000. Persediaan PDP Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar Rp16.900.000. Proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP masing-masing biaya di Departemen Pengolahan. PDP Departemen Pengolahan, Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar Rp29.220.000. Kemudian PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar Rp7.070.000. Selanjutnya PDP BOP Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar Rp12.372.500. Persediaan PDP Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar Rp48.662.500. Proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP masing-masing biaya di Departemen Pengemasan. Yang kedua yaitu pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Pemakaian bahan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp28.500.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Nama akun dan keterangan. PDP biaya bahan Departemen Pengolahan. Persediaan bahan masuk di debit sebesar Rp28.500.000. Kemudian untuk persediaan bahan masuk di kredit sebesar Rp28.500.000. Pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2011 masing-masing sebesar Rp36.990.000 dan Rp33.250.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Nama akun dan keterangan. PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan masuk di debit sebesar Rp36.990.000. Kemudian PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar Rp33.250.000. Kemudian untuk biaya upah dan gaji masuk di kredit sebesar Rp70.240.000. Pembebanan upah dan gaji di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011 masing-masing adalah sebesar Rp64.680.000 dan Rp58.187.500. Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Nama akun dan keterangan. PDP BOP Departemen Pengolahan masuk di debit sebesar Rp64.680.000. Yang selanjutnya yaitu PDP BOP Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar Rp58.187.500. BOP Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar Rp64.680.000. BOP Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar Rp58.187.500. Pembebanan BOP di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu produk jadi di Departemen Pengolahan.
Produk jadi di Departemen Pengolahan bulan Maret 2011 adalah sebesar 130.530.000 dengan rincian biaya bahan 26.600 dalam kurung 38.000 unit dikali Rp700. Biaya tenaga kerja 37.810.000 dalam kurung 38.000 unit dikali Rp995. Dan biaya overhead pabrik sebesar 66.120.000 dalam kurung 38.000 unit dikali Rp1.740. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Nama akun dan keterangan PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar 130.530.000. PDP biaya bahan Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 26.600.000. Kemudian PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 37.810.000. Kemudian PDP BOP Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 66.120.000. Pencatatan produk jadi di Departemen Pengolahan. Yang selanjutnya nomor 6, produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Produk dalam proses di Departemen Pengolahan untuk bulan Maret 2011 adalah sebesar 16.540.000 dengan rincian biaya bahan 5.600.000 dalam kurung 8.000 unit dikali Rp700. Biaya tenaga kerja sebesar 3.980.000 dalam kurung 8.000 unit dikali 50% tutup kurung dikali Rp995. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Nama akun dan keterangan. Yang pertama, persediaan PDP Departemen Pengolahan masuk di debit sebesar 16.540.000. PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 5.600.000. PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 3.980.000. PDP BOP Departemen Pengolahan masuk di kredit sebesar 6.960.000. Pencatatan produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu produk jadi di Departemen Pengemasan. Produk jadi di Departemen Pengemasan pada bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp247.600.000 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengolahan sebesar 142 juta dalam kurung 40.000 unit dikali 3.550. Biaya tenaga kerja sebesar 38.400 dalam kurung 40.000 unit dikali Rp960 dan biaya overhead pabrik sebesar 67.200.000 dalam kurung 40.000 unit dikali Rp1.680. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengemasan yang ditransfer ke gudang produk jadi. Nama akun dan keterangan. Yang pertama, persediaan produk jadi masuk di debit sebesar 247.600.000. PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 142 juta. Kemudian untuk PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 38.400.000. Kemudian PDP BOP Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 67.200.000. Pencatatan produk jadi di Departemen Pengemasan. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Produk dalam proses di Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011 adalah sebesar 23.030.000 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengolahan sebesar 17.750.000 dalam kurung 5.000 unit dikali 3.550. Biaya tenaga kerja sebesar 1.920.000 dalam kurung 5.000 unit dikali 40% tutup kurung dikali Rp960 dan biaya overhead pabrik sebesar 3.360.000 dalam kurung 5.000 unit dikali 40% tutup kurung dikali 1.680. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Nama akun dan keterangan. Persediaan PDP Departemen Pengemasan masuk di debit sebesar 23.030.000. PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 17.750.000.
PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 1.920.000. PDP BOP Departemen Pengemasan masuk di kredit sebesar 3.360.000. Pencatatan produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Yang terakhir yaitu nomor 9, laporan biaya produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan menggunakan metode rata-rata tertimbang biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar 147.070.000 yang merupakan penjumlahan dari masing-masing elemen biaya seperti biaya bahan 32.200.000, biaya tenaga kerja 41.790.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 73.080.000. Biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya keluar proses yang 147.070.000 yang terdiri dari biaya produk jadi 130.530.000 dan biaya produk dalam proses akhir adalah sebesar 16.540.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode masuk pertama keluar pertama atau metode first in first out atau metode FIFO. Dalam metode masuk pertama keluar pertama, persediaan produk dalam proses awal dipisahkan dengan produk masuk proses di proses berjalan atau periode berjalan. Tahapan di dalam proses produksi dilakukan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu produk yang berasal dari produk dalam proses awal sampai menjadi produk jadi atau current production. Tetapi jika ada produk yang belum selesai dalam proses di luar periode, maka produk tersebut merupakan produk dalam proses akhir. Kemudian metode masuk pertama keluar pertama di departemen pertama. Di sini produk yang dimasukkan ke proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk yang masuk ke proses di periode berjalan di mana biaya produksi yang melekat di dalam produk pada proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi yang melekat di produk masuk di proses periode berjalan. Metode masuk pertama keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi yang ada di periode berjalan pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal untuk selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Kemudian, metode masuk pertama keluar pertama di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama, di sini total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama berasal dari biaya produksi yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan tambahan biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Sementara biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal tidak boleh digunakan atau digabungkan dengan biaya produksi yang berasal dari periode berjalan di departemen yang bersangkutan. Nah, mengenai proses produksi, yang pertama kali dilakukan adalah memproses produk dalam proses awal sampai dengan menjadi produk jadi. Kemudian langkah berikutnya memproses produk yang berasal dari periode berjalan. Seperti contoh di PT Maju Selaras Utama sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri perlengkapan rumah tangga, seperti piring, gelas, dan mangkok berbahan kaca. Produk tersebut diproses melalui 2 departemen, yaitu departemen peleburan yang aktivitasnya adalah membakar atau melebur pasir kuarsa atau silika dan pulet atau pecahan kaca dengan perbandingan 70% dan 30% di tungku pembakaran bersuhu 1500 derajat Celcius untuk menghasilkan cairan yang beku, dan departemen pencetakan di mana aktivitasnya adalah mencetak produk sesuai dengan keinginan pemesan untuk selanjutnya diinginkan di mesin penurun suhu. Berikut ini informasi mengenai di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan untuk produk piring selama bulan Agustus 2011. Mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Peleburan ke Departemen Pencetakan sampai Departemen Penyimpanan produk jadi. Di sini ada contohnya. Yang pertama dalam proses produksi
Kemudian produk dalam proses awal yaitu Departemen Peleburan, biaya bahannya 100%, biaya konversinya 80%. Menghasilkan Departemen Peleburan sebanyak 12.480 unit. Dan di Departemen Pencetakan terdapat 8.000 unit. Nah, kemudian produk masuk proses di periode berjalan di Departemen Peleburan terdapat 134.840 unit. Di Departemen Pencetakan terdapat 142.840 unit. Kemudian produk dalam proses akhir di sini Departemen Peleburan itu 4.800 unit dengan biaya bahannya 100% dan biaya konversinya 60%. Kemudian Departemen Pencetakan dengan biaya bahannya 100%, biaya konversinya 40%, yaitu 8.875 unit. Biaya produksi dalam produk dalam proses awal itu sebanyak biaya bahannya 3.369.600. Kemudian biaya tenaga kerjanya sebanyak 748.800. Di Departemen Pencetakan sebesar 965.335. Kemudian biaya overhead pabriknya di Departemen Peleburan itu sebesar 1.123.200 dan di Departemen Pencetakan sebesar 1.817.100. Kemudian di periode berjalan biaya bahannya di Departemen Peleburan sebesar 36.406.800. Kemudian biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan sebesar 7.997.096. Nah, di Departemen Pencetakan itu sebesar 2.413.337. Yang terakhir biaya overhead pabriknya di Departemen Peleburan sebesar 12.063.416 dan di Departemen Pencetakan sebesar 4.542.752. Kemudian dipembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan dan di Departemen Pencetakan. Itu persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan sebesar 5.241.600 dengan rincian biaya bahannya sebesar 3.369.600, biaya tenaga kerjanya sebesar 748.800 dan biaya overhead pabriknya sebesar 1.123.200. Sementara di Departemen Pencetakan itu sebesar 3.365.684. Biaya tenaga kerjanya sebesar 965.335 dan biaya overhead pabriknya 1.817.100. Berikut ayat jurnal di Departemen yang dibuat di Departemen Akuntansi untuk mencatat pembalikan di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Nama akun dan keterangannya PDP bahan Departemen Peleburan di debit sebesar 3.369.600. Kemudian PDP biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan sebesar 748.800 di debit. Kemudian PDP BOP di Departemen Peleburan kemudian didebitkan sebesar 1.123.200. Kemudian persediaan PDP Departemen Peleburan dikreditkan sebesar 5.241.600. Proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP ke PDP masing-masing elemen biaya di Departemen Peleburan itu ada PDP Departemen Peleburan didebitkan sebesar 3.365.684. Kemudian PDB biaya tenaga kerja di Departemen Pencetakan sebesar 965.335. Kemudian PDP BOP di Departemen Pencetakan sebesar 1.817.100. Nah, kemudian persediaan PDP di Departemen Pencetakan dikreditkan sebesar 6.148.119.
Pemakaian bahan baku di Departemen Peleburan ini pemakaian bahan selama bulan Agustus 2011 sebesar 36.466.800. Berikut ayat jurnal yang dibuat di Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Peleburan. Nama akunnya PDP Bahan Departemen Peleburan, didebitkan sebesar 36.460.800. Kemudian persediaan barangnya dikreditkan sebesar 36.406.800. Nah, kemudian pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan selama bulan Agustus 2011 masing-masing itu sebesar Rp7.997.096 dan sebesar Rp2.413.337. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Pencetakan. Nama akunnya itu PDP Biaya Tenaga Kerja di Departemen Peleburan, didebitkan sebesar Rp7.997.096 dan PDP Biaya Tenaga Kerja di Departemen Pencetakan didebitkan sebesar Rp2.413.337. Nah, biaya upah dan gajinya dikreditkan sebesar Rp10.410.433. Bebanan biaya overhead pabrik